Oke, selamat pagi ya untuk kelas TIB 17.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah keamanan sistem informasi, di mana pada kesempatan pagi hari ini materi kuliah yang ingin saya sampaikan pada keamanan sistem informasi yaitu mengenai rencana pemulihan bencana. Apa itu rencana pemulihan bencana? Mungkin ini bertanya-tanya ya. Sebagian mengatakan juga istilah rencana pemulihan bencana ini sebagai disaster recovery plan. Tentunya dalam hal ini rencana pemulihan bencana menyangkut kaitannya dengan teknologi infrastruktur. Bagaimana kemudian ketika ada bencana alam yang bisa saja terjadi kapan saja, ilmu kita di bidang teknologi infrastruktur juga harus memiliki rencana pemulihan bencana. Jadi kita ingin memastikan bahwa ketika nanti ada bencana, kegiatan apa yang harusnya kita lakukan supaya kemudian teknologi infrastruktur itu dapat berjalan kembali. Karena bagaimanapun juga infrastruktur itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam kondisi ada bencana. Kalau pada saat bencana teknologi infrastruktur juga tidak bisa digunakan, menjadikan informasi yang berkaitan dengan nantinya bencana itu dapat terhambat, sehingga penanganannya juga semakin lama waktunya. Nah, dengan rencana pemulihan bencana ini, kita menginginkan bahwa ketika nanti ada bencana, urutan pekerjaan yang harus kita lakukan itu nanti bagaimana, perencanaan tentang keuangannya nanti bagaimana, perencanaan nanti tentang bagaimana yang mana yang harus kita dahulukan, itu nanti akan kita kerjakan secara terencana. Nah, untuk bahan bisa nanti dilihat ya di classroom seperti biasa. Sudah saya kopikan di sana. Jadi nanti di sini bisa digunakan nanti untuk sekali lagi pustaka digital kita. Ketika suatu saat nanti kita juga membutuhkan lagi informasi ini, bisa dibuka kembali lewat online, ataupun kalau memang ingin dibuat offline ya silakan di-download terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan atau dengan perencanaan ya pemulihan bencana ini, kalau kita sudah tahu atau kita sudah mempelajari sebelumnya, teknologi infrastruktur yang berada di lingkungan kita yang menjadi tanggung jawab kita nantinya dapat kemudian kita coba untuk kita nantinya selamatkan, atau minimal kita mengurangi resiko ketika nanti ada bencana alam bisa ya, bencana yang diakibatkan karena kesalahan, kebakaran misal, macam-macam ya. Jadi nanti bencana itu bisa bermacam-macam. Tetapi karena kita sudah mempunyai perencanaan untuk memulihkan, maka meskipun nantinya akan terjadi bencana karena memang kita sudah siapkan sebelumnya, infrastruktur teknologi yang kita miliki itu dapat segera normal kembali. Nah, itu harapannya nanti dengan nantinya kita mengetahui bagaimana merencanakan pemulihan bencana seperti ini. Oke, langsung saja sampaikan materinya dari keamanan sistem informasi mengenai rencana pemulihan bencana.
teknologi infrastruktur dalam rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Plan. Sasaran: memahami konsep Business Continuity Planning, yaitu perencanaan kontinuitas layanan TI. Memahami strategi pemulihan layanan TI dalam Disaster Recovery Plan atau rencana penanggulangan bencana. Business Continuity Plan atau BCP. Kontinuitas layanan TI perusahaan harus dijaga dari gangguan. Yang pertama, bencana alam, ulah manusia, disengaja atau tidak, kerusakan. Dibutuhkan perencanaan untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi gangguan. Polisai dan prosedur penanganan bencana. Strategi pemulihan layanan dan strategi minimasi dampak bencana. Jadi untuk menjamin layanan teknologi informasi dapat berjalan terus-menerus, karena memang layanan TI ini sudah sangat dibutuhkan sekali pada saat ini. Jadi dengan adanya Business Continuity Plan, ketika terjadi ada gangguan seperti bencana alam yang kita tidak ketahui kapan akan terjadinya, maupun juga karena ulah manusia disengaja ataupun tidak, maupun terjadi adanya kerusakan, maka perencanaan menjadi penting untuk mencegah dan menangani maupun menanggulangi dari gangguan-gangguan tersebut. Polisi atau kebijakan dan prosedur bagaimana menangani bencana, kemudian strateginya bagaimana kemudian memulihkan layanan agar bisa digunakan kembali, strategi minimasi dampak dari bencana. Fase penanganan dari bencana. Tidak semua insiden berstatus bencana atau ditentukan oleh hasil evaluasi. Pemulihan layanan menggunakan fasilitas atau alternatif atau cadangan atau secara manual. Perbaikan dapat berupa pemindahan lokasi layanan. Dalam grafik kita melihat ketika terjadi ada insiden, ada peringatan, ada pemberitahuan. Tidak serta-merta ini akan langsung disebut sebagai sebuah bencana. Evaluasi dulu kerusakannya. Pemulihan layanan vital bisa juga perbaikan kerusakan, sehingga nanti merestor kembali layanannya. Jadi sangat penting sekali evaluasi ketika ada informasi atau ketika ada bencana, atau di sini belum disebut sebagai bencana ya. Tinggal dilihat dulu evaluasinya nanti bagaimana. Tahapan dari BC Planning.
Yang pertama, tahapan perencanaan. Dimulai dari penyusunan polisai rencana darurat. Kebijakan ya. Bagaimana nanti kalau ada bencana, rencananya bagaimana? Analisa dampak bisnis. Dampak di sini bisa dilihat dari gangguan. Identifikasi mekanisme pencegahan. Pengembangan strategi pemulihan layanan. Penyusunan prosedur penanganan situasi darurat. Uji coba, pelatihan, dan latihan prosedur darurat. Revaluasi rencana penanganan situasi darurat. Jadi ini masih dalam tahapan perencanaan. Ada kebijakannya dulu, kemudian dampak dari gangguannya bagaimana, diidentifikasi mekanisme pencegahannya nanti bagaimana, pengembangan strategi pemulihan layanan, apakah membutuhkan ada prosedur atau prosedur penanganan situasi darurat itu nanti disusun, diuji coba, buat pelatihan yang menggambarkan prosedur darurat. Selanjutnya baru direevaluasi rencana penanganan situasi darurat tersebut. Kalaupun nanti ada beberapa yang perlu diperbaiki atau ditambahi atau mungkin perlu dilengkapi lagi, masih bisa direncanakan kembali. Proses pengembangan BCP atau Business Continuity Plan tadi. Yang kedua, penyusunan polisai atau kebijakan. Identifikasi peraturan perundangan yang mempersyaratkan perencanaan situasi darurat. Penyusunan kebijakan penanganan situasi darurat. Mendapatkan persetujuan. Mensosialisasikan polisai. Jadi dalam penyusunan polisai atau kebijakan dipertimbangkan peraturan perundangan yang mempersyaratkan perencanaan situasi darurat tersebut. Kemudian penyusunan kebijakan atau polisai tadi penanganan situasi darurat. Dan yang tidak kalah penting, itu harus ada persetujuan. Baru kemudian mensosialisasikan dari polisai tersebut. Proses pengembangan BCP atau Business Continuity Plan yang berikutnya, analisa dampak terhadap bisnis. Identifikasi sumber daya TI yang vital. Identifikasi dampak gangguan dan batas lamanya gangguan. Menyusun prioritas pemulihan sumber daya teknologi informasi. Jadi analisa dampak terhadap bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi yang paling vital, yang sangat dibutuhkan. Berikutnya, dampak dari gangguan dan batas lamanya gangguan itu. Sehingga bisa disusun prioritas pemulihan sumber daya teknologi informasi yang kita nanti lakukan.
Kemudian proses pengembangan BCP yang berikutnya lagi, identifikasi mekanisme pencegahan. Yaitu implementasi mekanisme pencegahan, pemeliharaan mekanisme pencegahan. Jadi bagaimana kemudian mekanismenya, jalannya pencegahan itu, mengaplikasikan, mengimplementasikan, sekaligus memelihara mekanisme pencegahannya. Jangan sampai susunan atau urutan rencana yang sudah dibuat itu tidak sesuai dan terus-menerus harus dilakukan evaluasi nanti. Proses pengembangan BCP yang selanjutnya lagi, pengembangan strategi pemulihan layanan. Yaitu identifikasi metode pemulihan, integrasi metode dalam rancangan arsitektur teknologi informasi. Jadi prosesnya kita mengidentifikasi, membuat strategi. Bagaimana metodenya nanti untuk memulihkan itu. Kemudian mengintegrasikan metode itu dalam rancangan arsitektur teknologi informasi yang akan kita bangun berikutnya. Selanjutnya proses pengembangan BCP yang lain, pengembangan rencana penanganan situasi darurat, yaitu dengan mendokumentasi strategi pemulihan layanan tadi. Jadi kegiatan ketika kita melakukan pemulihan itu perlu didokumentasi. Maksudnya bagaimana? Dengan dokumentasi yang baik, strategi yang sudah kita lakukan, baik itu berhasil ataupun tidak, dapat kita ketahui, sehingga menjadi catatan yang nantinya bisa menjadi pertimbangan kita berikutnya ketika nanti ada bencana, ada insiden. Strategi ini dapat kita gunakan kembali atau tidak. Jadi dokumentasi perlu juga kita lakukan dalam proses pengembangan BCP, yaitu pengembangan rencana penanganan situasi darurat. Proses pengembangan BCP yang berikutnya lagi, yaitu uji coba, pelatihan dan latihan prosedur darurat. Yaitu pengembangan target uji coba dan kriteria keberhasilan. Perbaikan berdasarkan pengalaman atau permasalahan. Pelatihan personil. Nah, dalam uji coba itu nanti dapat kita ketahui target-target yang nantinya kita ingin dapatkan berhasil atau tidak, bisa dipakai atau tidak. Nah, selanjutnya perbaikannya berdasarkan pengalaman atau permasalahan yang dihadapi. Kemudian pelatihan personel juga tidak kalah penting untuk mendapatkan pengalaman, untuk sudah pernah menguji masalah-masalah yang nanti akan dihadapi.
Kemudian proses pengembangan BCP yang berikutnya lagi, reevaluasi rencana penanggulangan situasi darurat. Review dan update. Artinya berarti penanggulangan situasi rencana penanggulangan situasi darurat harus selalu dievaluasi, direview, diupdate langkah-langkahnya. Kalau memang masih ada kendala atau masih ada kekurangan, wajib segera diperbaiki. Kalaupun sudah ada yang baik, wajib dipertahankan, dipelihara. Itu nanti menjadi hasil reevaluasi rencana penanggulangan situasi darurat. Business Continuity Plan, Policy, kebijakan dari BCP, terutama berisi peran dan tanggung jawab dalam organisasi penanggulangan bencana. Biasa di sini kepala atau koordinator penanggulangan bencana. Ruang lingkup, bagian dalam organisasi dan kategori komponen infrastruktur. Kebutuhan sumber daya, kebutuhan pelatihan personil, jadwal uji coba dan latihan, jadwal reevaluasi rencana penanggulangan bencana. Jadi dalam BCP Policy, kita membagi peran dan tanggung jawab, ruang lingkup yang nantinya akan kita kerjakan, sumber dayanya, kemudian personelnya, dan waktunya. Sekaligus reevaluasi yang nanti kita butuhkan nanti bagaimana. Harus ada kebijakan di situ. Klasifikasi sebuah insiden. Policy juga mengatur insiden apa yang masuk kategori bencana. Dalam hal ini nanti mengaktifkan BCP. Menerapkan klasifikasi insiden. Yang pertama, negligible atau biasa, tidak menyebabkan kerusakan, seperti contohnya listrik mati, aplikasi crash, dan sebagainya. Klasifikasi insiden yang berikutnya, minor atau kecil, kerusakan yang tidak berdampak kerugian. Klasifikasi insiden berikutnya ada mayor, besar, kerusakan yang berdampak kerugian pada bisnis. Yang terakhir, krisis, kerusakan yang berdampak kerugian besar, mengancam kelangsungan bisnis, dan dapat mengganggu sistem lain atau pihak ketiga. Jadi dengan mengklasifikasi insiden, tidak semua kejadian atau insiden itu kita jadikan sebuah bencana.
kebijakan nanti akan mengatur insiden mana masuk ke mana klasifikasinya. Ada beberapa kejadian, ada beberapa insiden, tetapi tidak semua kita anggap sebagai bencana. Dengan klasifikasi seperti ini, kita nanti mudah untuk melakukan rencana-rencananya. Seandainya nanti negligible bagaimana, selanjutnya nanti kalau minor itu nanti bagaimana, selanjutnya nanti kalau ada insiden yang mayor itu nanti bagaimana, sampai terakhir itu nanti ada krisis, itu juga kita akan mudah nanti untuk menentukan rencananya. Masih klasifikasi insiden. Kategori insiden biasanya dikaitkan dengan lamanya gangguan, mulai dari kejadian sampai resolusi. Dalam grafik kita gambarkan tabelnya ya. Yang masuk kategori krisis atau level paling tinggi ya 7, lamanya gangguan 24 jam. Tindakan apa yang nantinya harus kita lakukan kebijakannya? Yaitu aktifkan BCP. Masih kategori krisis, level yang ke-6, lama gangguannya 12 jam. Masih kita aktifkan BCP juga, karena ini sudah krisis ya. Kemudian kategori mayor, levelnya 5, 4, dan 3. Untuk level 5, lama gangguan 6 jam misal. Tindakannya antisipasi BCP. Kalau lama gangguannya itu 4 jam, kategori mayor, perbaiki atau restorasi. Mayor level 3, lamanya gangguan 2 jam, perbaiki. Kemudian kategori minor, level 2 dan 1, yang level 2, lamanya gangguan selama 1 jam, kita perbaiki. Level 1 dari minor, lamanya gangguan setengah jam, perbaiki tindakannya. Kemudian biasa, kategori biasa levelnya 0, tidak menghitung lama gangguannya, cukup dicatat menjadi log atau kita monitor. Analisa dampak bencana. Langkah pertama, identifikasi sumber daya TI vital tadi. Melibatkan berbagai pihak, bisa user, pengelola bisnis, pengelola proses bisnis, pengelola aplikasi, dan sebagainya. Tahapannya, ranking proses bisnis berdasarkan nilai strategisnya. Identifikasi komponen infrastruktur yang mendukung proses-proses bisnis strategis, seperti server, akses ke WAN, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengidentifikasi sumber daya dari teknologi informasi yang sangat vital, kita libatkan berbagai pihak dengan harapan kita dapat membuat ranking, urutan berdasarkan nilai bisnisnya, proses bisnis dari nilai strategisnya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi komponen infrastruktur yang
harus segera kita siapkan untuk mendukung proses-proses bisnis strategis seperti server, akses keuangan maupun yang lain. Analisa dampak bencana langkah yang kedua. Klasifikasi layanan TI berdasarkan toleransi terhadap lamanya gangguan. Yaitu critical. Layanan tidak dapat dijalankan tanpa fasilitas yang identik, apalagi manual. Biaya interupsi sangat mahal. Yang kedua, vital. Layanan dapat diganti dengan proses manual, tapi tidak bisa lama, maksimal 5 hari. Sensitif. Layanan dapat diganti dengan proses manual dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, dengan menambahkan staf dan sebagainya. Non-sensitif. Layanan dapat dihentikan dengan kerugian kecil. Jadi dengan menghitungkan toleransi terhadap lamanya gangguan, klasifikasi layanan teknologi informasi dapat kita tentukan, mulai dari yang paling tinggi itu critical, vital, sensitif, dan non-sensitif. Gangguan pada layanan tidak vital dapat berdampak pada layanan vital. Toleransi terhadap lamanya gangguan layanan TI dipetakan ke toleransi komponen infrastruktur pendukungnya. Kemudian analisa dampak bencana langkah yang ketiga. Menyusun prioritas atau urutan dalam pemulihan atau perbaikan komponen infrastruktur berdasarkan toleransi komponen-komponen infrastruktur vital. Jadi setelah kita mengetahui infrastruktur yang sangat vital itu apa saja, termasuk kita mengetahui toleransi nilainya dari komponen infrastruktur tersebut, kita dapat menyusun prioritas atau urutan yang harus kita kerjakan, yang harus kita pulihkan atau kita perbaiki terlebih dahulu. Itu analisa dampak bencana yang ketiga. Mekanisme pencegahannya sekarang. Mekanisme untuk mencegah atau meminimasi gangguan, misal penggunaan UPS, Uninterrupted Power Supply, generator set, AC dengan kapasitas berlebih, fire hydrant atau supresor, detektor asap atau api, sensor kelembapan atau air, penyimpanan media tahan api dan kedap air, tombol emergency shutdown, tempat penyimpanan media offsite, backup rutin dan sering. Jadi mekanisme ini untuk mencegah atau meminimasi gangguan. Kita harus pastikan beberapa alat pendukung di lingkungan sekitar dari infrastruktur. Jangan kemudian nanti tidak kita perhatikan. Karena ini juga menjadi salah satu akibat terjadinya adanya bencana. Minimal kita mengetahui bahwa peralatan-peralatan tersebut memiliki keterbatasan
bahkan memiliki kelemahan. Sehingga dengan mekanisme pencegahan seperti ini, kejadian atau insiden bencana dapat kita minimal. Kalaupun nanti terjadi bencana, kita harapkan tidak masuk dalam kategori yang fatal atau krisis kalau yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, untuk biaya pencegahan digambarkan di sini ada grafik tingkat pencegahan yang ideal atau minimasi. Biaya pencegahan dan penanggulangan plus kerugian akibat dari gangguan. Untuk biaya pemulihan, awalnya mesti tinggi. Kemudian makin lama seiring berjalannya waktu menjadi semakin rendah. Itu biaya pemulihan. Sedangkan biaya kerugian akibat dari gangguan, karena perlu dihitung dulu, perlu direkap dulu, awalnya sedikit, tapi seiring berjalannya waktu ini nanti akan semakin banyak biayanya. Nah, untuk mengetahui tingkat pencegahan yang ideal, itu dengan cara dari grafik biaya kerugian dan biaya pemulihan atau pencegahan, kita temukan ada titik minimasinya. Sehingga dapat kita tekan biaya pencegahannya. Ya. Contoh biaya dengan waktu. RPO atau recovery point objective, target titik waktu di mana transaksi-transaksi terbaru dapat diselamatkan. RTO, recovery time objective, target waktu pemulihan layanan dari gangguan. Jadi RPO dan RTO waktu ya, 1 jam, 2 jam, ataupun 24 jam. Ini target waktu pemulihan layanan dari gangguan. Sedangkan kalau RPO, target titik waktu di mana transaksi-transaksi terbaru dapat diselamatkan. Ya, kegiatan yang dilakukan atau yang akan dikerjakan kalau menggunakan RPO, perhitungannya berdasarkan kapan kita nanti mirroring, menduplikasi, menggandakan, membackup dalam bentuk disk, membackup sedangkan kalau RTO hitungannya waktunya berapa lama. Kalau RPO ya, recovery point, berdasarkan target waktunya di mana transaksinya
itu nanti dapat diselamatkan. Jadi ini berbeda. Konsepnya jelas berbeda. Yang satu perhitungan berdasarkan waktu, yang satu perhitungannya berdasarkan kapan transaksi itu dapat diselamatkan. Strategi pemulihan layanan. Yang pertama, penjadwalan backup data dan file penting. Misal metode child parent, grandparent. Harian 7 versi, mingguan 4 versi, bulanan 12 versi, tahunan 1 versi. Nah, itu ya, metode child parent, grandparent. Kapan kita melakukan backup data dan file penting? Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau harian tentu saja 7 per minggu ya. Kalau mingguan 4, bulanan 12, tahunan 1 versi. Penyimpanan backup di lokasi yang terpisah dengan kriteria terpisah secara geografis, bebas dari bencana harapannya, memiliki fasilitas keamanan, akses kontrol, memiliki fasilitas penyimpanan bebas gangguan, biaya dan waktu untuk mengakses dapat diterima. Jadi strategi pemulihan layanan penyimpanan backup di lokasi terpisah harus memiliki kriteria ini. Misal disimpan ada di Semarang, berarti karena ini masih satu wilayah Jawa, bisa saja disimpan di Kalimantan yang secara geografis terpisah. Kemudian lokasi yang baru itu juga atau lokasi yang terpisah ada keamanannya, ada akses kontrolnya. Fasilitas penyimpanan juga harus bebas gangguan. Kemudian biaya dan waktu untuk mengakses juga dapat diterima bersama. Pemulihan layanan di lokasi alternatif atau cadangan. Mirror atau dual site, yaitu fasilitas identik dengan replika data real time. Siap mengambil alih setiap saat. Biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan. Nah ini ya, untuk jaga-jaga supaya nanti tidak terganggu atau layanannya tetap bisa berjalan terus, sengaja dibuat mirror atau dual set yang isinya selalu sama terus atau identik. Kemudian pemulihan layanan lokasi alternatif cadangan yang berikutnya hot site. Fasilitas cadangan yang dilengkapi dengan hardware, infrastruktur, dan staff. Proses migrasi sistem dimulai begitu BCP diaktifkan. Jadi ini benar-benar membuat sistem yang baru yang sudah lengkap berjalan ketika BCP diaktifkan atau istilahnya disebut hot site. Warm site. Beberapa sarana sudah tersedia, biasanya merupakan lokasi layanan lain. Perlu penyiapan untuk mengambil alih layanan. Ya, kalau di sini website
Beberapa syarat sudah ada, karena biasanya ini bisa diambil dari cabang lain misal, atau lokasi yang lain. Tetapi perlu penyiapan untuk mengambil alih layanannya. Sedangkan strategi pemulihan layanan yang lain ada cool site. Hanya fasilitas bangunan dengan infrastruktur dasar seperti listrik, AC, dan sebagainya perlu instalasi peralatan untuk pengambil alih layanan. Jadi ini lebih sederhana lagi. Fasilitas bangunan dan infrastruktur saja. Selanjutnya strategi pemulihan layanan yang berikutnya yaitu mobile site. Fasilitas portable yang dapat di-setup di mana saja. Biasanya dimiliki pihak ketiga. Jadi tidak langsung kita butuh kerjasama dengan pihak ketiga. Karena sifatnya ini portable, mobile. Dipasang di mana saja, di-setup di mana saja bisa. Oke, sekarang kita lihat tabelnya dari situs alternatifnya. Misal set cool set tadi, cost biayanya rendah. Hardware-nya tidak ada bahkan. Komunikasi tidak ada. Setup time agak lama. Lokasi fix. Tetap ya. Sedangkan WAM site biaya rendah, biayanya medium. Hardware-nya parsial, tergantung kebutuhan. Komunikasi juga sama. Bisa full, bisa parsial. Setup time-nya medium. Lokasi fix. Hot site biaya medium bisa tinggi juga. Hardware-nya full. Komunikasi full. Setup time short. Lokasi fix. Sedangkan yang set mobile site biaya tinggi. Karena bongkar pasang ya, mau dipasang di mana saja bisa. Hardware dependent. Tergantung kebutuhan. Komunikasi juga sama, dependent. Setup time juga dependent, tergantung kebutuhannya. Mau melayani apa? Lokasi not fix, ya, bisa berpindah-pindah. Jadi not fix. Sedangkan set yang mirror site biaya tinggi. Hardware juga tinggi. Komunikasi tinggi. Setup time non, karena sudah siap semuanya. Baik lokasi ya, hardware-nya, personelnya, staffnya ya. Lokasi fix juga. Strategi pemulihan dari layanan, yaitu strategi pengadaan perlengkapan pengganti, kontrak perjanjian atau service level agreement atau disingkat SLA dengan vendor, termasuk layanan prioritas dalam keadaan darurat. Beli dan simpan cadangan di gudang. Investasi besar dan ada risiko teknologi kadaluarsa. Kontrak perjanjian dengan pihak ketiga untuk meminjam fasilitas. Fasilitas perusahaan lain dengan teknologi serupa atau kompatibel. Jadi ini juga termasuk strategi pemulihan layanannya, mengadakan perlengkapan pengganti dengan cara kerjasama kontrak ya,
membeli kemudian disimpan di gudang, membuat kontrak perjanjian dengan pihak ketiga yang memiliki fasilitas yang sama. Tabulasi biaya bisa kita buatkan, ada semacam tabel yang nantinya kita bisa membuat strateginya. Mulai dari lokasi cadangannya, penyimpanannya, dan peralatannya. Untuk lokasi cadangan, bisa memilih di antara cool side, warm side, hot side, mobile side, mirror side. Sedangkan penyimpanannya bisa komersil, internal. Sedangkan peralatan cadangannya bisa SLA, cadangan atau pinjam. Nah, baru kemudian kita tentukan biayanya dalam juta. Vendornya berapa biayanya, hardware-nya berapa, software-nya berapa, travel, shipping-nya, perjalanannya, pengangkutannya, pegawainya, labor, kontraktornya, testing, uji cobanya, supply. Peran dan tanggung jawab. Kita buatkan ada cat ya, peran dan tanggung jawab masing-masing. Koordinator dimulai. Kemudian pelaksana, koordinator hariannya. Kemudian siapa yang menangani jaringan, menangani database, menangani komunikasinya, menangani server recovery-nya, pengembalian datanya. Pimpinannya kita tunjuk di sana, yang bertanggung jawab. Tentunya nanti dari tim leader yang masing-masing kita sudah tunjuk akan menentukan kemudian pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan atau pekerjaan apa yang nanti akan dikerjakan. Tugas dan tanggung jawab perannya itu berbeda-beda. Kemudian dokumen BCP tadi, dokumentasinya. Rencananya bagaimana? Strateginya nanti bagaimana? Dalam dokumen ditulis juga informasinya, aktivasinya, peringatannya nanti seperti apa, tahapan recovery-nya nanti bagaimana, perbaikannya nanti bagaimana fasenya, rencana-rencana apa saja yang nanti akan dikerjakan. Itu semua ada di dalam dokumen BCP yang kita siapkan sebelumnya. Nah, itu tadi bagaimana bentuk dari rencana pemulihan bencana. Kita bisa buatkan daftarnya, apa-apa yang nanti menjadi skala prioritas dari pemulihannya itu, sehingga dengan mengetahui prioritas, akibat kemudian apa yang kita rencanakan itu dapat tertata, dapat dikerjakan secara berurutan, sehingga tidak terjadi nanti ada pengulangan pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan hanya sekali saja, dengan mencatat kegiatan-kegiatan apa yang nantinya akan kita kerjakan. Pada akhirnya nanti apa yang nanti akan kita kerjakan ketika terjadi ada bencana itu dapat
kita lakukan secara efektif dan efisien dan bisa menekan biaya. Oke, untuk semua mahasiswa yang pada kesempatan siang ya, pagi sampai siang ini mengikuti perkuliahan online ini sampai usai dan juga ikut berkomentar di Siakat maupun di chat YouTube. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri keluarga dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.